Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Yang amin, hidupmu pasti luar biasa. Saudara pernah nggak ketemu dengan seseorang suka nggak mau ngalah, ya? Di gereja pusat ada tuh satu ya pengerja sampai dikatakan tes. Ada julukan si urat. Kata-kata si urat apa tuh? Ngotot, ya, oke. Tema khotbah saya adalah begini. Saudara, di Alkitab ini, ya, ada orang berdosa itu, misalnya pelacur, pemungut cukai, penyakit kusta, penjahat. Untuk orang-orang seperti itu, Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada orang seperti itu, ya, celakalah, ular beludak, terkutuklah. Saudara tahu nggak kata-kata celakalah, ular beludak itu diutarakan kepada orang seperti apa? Orang yang merasa dirinya benar. Tema khotbah saya adalah orang yang celaka atau terkutuk disamakan dengan ular beludak itu siapa? Ternyata orang yang merasa dirinya benar. Oke, kita baca dulu firman-Nya, ya. Nanti saya kasih satu cerita dulu. Biasanya begitulah, pembukaan cerita dulu. Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Jadi saudara bisa bayangkan kalau seseorang itu merasa dirinya benar, dirinya bersih, pasti dia nggak mau mandi dong. Betul nggak? Merasa dirinya bersih. Padahal bau badannya tercium oleh orang sekitarnya, tapi dia merasa dirinya bersih. Maka kamar mandi kita bangun buat dia. Nggak dianggap. Saudara bisa bayangkan orang ini, ya. Nah, kalau dia merasanya dirinya benar, Tuhan Yesus itu yang bisa membersihkan dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan menumpahkan darahnya itu yang mampu menyucikan kita. Tetapi ketika kita merasa diri kita benar, apa yang terjadi? Lalu jawab Lukas 5 ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Udah nangkap sesuatu? Jadi ketika seseorang itu merasa dirinya benar, celaka 12 itu orang. Kenapa khotbah ini saya mau sampaikan? Saya menangkap sesuatu ketika satu peristiwa terjadi minggu-minggu ini dalam kehidupan saya, ya. Saya mau katakan begini, mujizat bisa terjadi kepada orang yang berdosa, tetapi tidak pada orang yang tinggi hati, merasa dirinya benar. Kita baca dulu Matius 23. Sehingga orang Farisi itu orang yang merasa dirinya suci benar, ahli-ahli Taurat yang merasa dirinya itu mengerti banget tentang hukum Taurat, itu menolak Tuhan Yesus. Kita baca ya, Matius 23 ayat 12. Matius 23. Dan barang siapa meninggikan diri merasa diri benar akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri merasa tidak layak, kotor, ia akan ditinggikan. 13-nya. Nah ini, merasa diri benar, Tuhan langsung stempel, celakalah. Kalau bahasa Inggrisnya, curse. Terkutuklah kamu, hai ahli-ahli Taurat, merasa hebat dengan pengetahuanmu akan Alkitab. Dan orang-orang Farisi yang menjaga adat istiadat tentang hal-hal yang agama itu perhatiannya luar biasa. Dan hai, kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Di sini saya mau tekankan kata-kata, celakalah kamu, hai pelacur, hai pendosa. Tidak, kepada orang yang merasa dirinya benar. Orang Farisi itu apa? Orang terhormat karena dia menjaga, dia punya adat istiadatnya. Dalam hal beragama, titik komanya aja diperhatiin loh. Bayangkan, ahli-ahli Taurat. Taurat itu hukumnya Tuhan, ngerti, ahli. Saudara bisa bayangkan, terhadap orang begitu, stempelnya celakalah. Saudara, hari ini kita mau mempelajari, cek, jangan-jangan kita menjadi orang Farisi modern. Jangan saudara anggap Farisi itu adanya di zaman dulu. Zaman sekarang pun banyak yang disebut apa? Farisi modern. Hari ini kita mau coba mencek, mengintrospeksi diri. Ya, saya ini ada roh Farisi modern nggak? Kalau ada, kita celaka 12 loh. Karena apa?
Tuhan stempel langsung, celakalah kalau bahasa Inggrisnya, terkutuklah. Saudara bisa bayangkan. Lanjut ayat, ini kan masih Matius 23, ayat 33-nya langsung deh, karena itu kan banyak tuh cerita-ceritanya. Langsung 33. Saudara bayangkan. Ayo 33. Ngeheng. Pasti Matius ini juga 23. Tadi kan celaka lah, bla 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 bla. Langsung ayat 33-nya dikatakan apa? Yang ketemu coba baca. Nah ini. Bayangkan orang Farisi ini disamakan dengan ular-ular beludak. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Stempelnya apa nih? Ular beludak. Saudara bisa bayangkan. Saudara kalau ketemu seseorang, terus kita ngobrol-ngobrol, saudara dituduh begini, lu licik bener ya? Bener-bener lu ular ya? Sakit hati nggak? Lu berurusan sama dia, hati-hati lu. Emang kenapa? Dia ular. Apa kesannya saudara? Hati-hati lu sama si Aprianto, dia ular lu. Tangkapnya apa? Licik, apa gitu ya? Nah, saudara bisa bayangkan ini. Hai kamu ular-ular. Apa nggak tersinggung tuh? Makanya orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, taunya yang ngerti agama lah, yang merasa dirinya tuh rohani banget, itu nggak suka sama Tuhan Yesus. Berusaha untuk mengenyahkan, membunuhnya. Saudara nangkep ini ya? Ini rohaninya. Sekarang saya mau cerita dalam kehidupan sehari-hari ya. Saudara, ada dua model orang yang tahu tentang tahu ya, tahu gitu ya. Dia tahu kalau dia tidak tahu, berarti dia sadar diri. Dia tahu kalau dia tahu, berarti dia tahu potensi dirinya. Jadi ada 4 maksud saya soal tahu nih ya. Yang ketiga, ini nih, coba saudara cek nih, saudara bagian mana di antara tentang tahu? Saya ulang lagi ya. Dia tahu kalau dia tidak tahu. Berarti tahu diri lah. Dia tahu kalau dia tahu. Dia tahu dia punya potensi. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Nah ini harus digali, dia punya potensinya. Dia nggak tahu, sebenarnya dia punya talenta. Seperti saya, ada seseorang yang bisa melihat saya sebenarnya sebagai pembicara itu bagus. Ada, ya maaf ya, itu bapaknya Yosua bisa lihat, Pak Sofyan itu dia bisa melihat potensi saya seperti itu, tapi saya nggak bisa melihat potensi saya. Istilahnya apa ya? Dia tidak tahu kalau dia tahu. Suruh pengumuman, suruh doa, nggak berani ngadep begini, doanya begini. Itu dulu. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Jadi harus digali potensinya. Nah ini yang keempat nih, ini yang celaka 12. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jadi merasa apa? Merasa pinter. Di antara 4 ini saudara bagian mana? Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Disuruh apa? Dia merasa bisa aja, padahal dia nggak tahu. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bebal, nggak nyadar diri, ya. Saya kasih satu cerita, ini juga pernah saya sampaikan. Coba saudara bayangkan, di awal tadi saya katakan, di pusat kita ada seorang pengerja dapat julukan si urat. Saya juga bingung. Oh, si urat. Siapa si urat? Disebutin nama itu. Loh, kok kenapa dia namanya si urat? Orangnya ngotot. Kalau udah AA aja. Nggak mau lihat dari sisi lain. Iya, dari sisi sini lihatnya A. Di sini kan beda seperti saya katakan Alkitab. Kalau saudara lihat sini kan kelihatannya luas kan. Tapi kalau saudara pandang dari sini, beda kan. Si urat. Kok dikatain si urat? Iya. Kalau udah ngomong pendapat dia, ngotot. Dia tidak mau tahu pendapat orang lain. Satu hari di Tiongkok itu ada 2 orang berdebat. Satu orang pinter lah, satu orang yang tadi ya, poin yang keempat yang tentang tahu. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ceritanya tentang satu pertanyaan gitu. 7 kali 3 berapa? Nah, orang yang pinter kan menjawab 21. Tapi si urat ini ya bebal lah ya, berkata 27. Ngotot. Tidak, kata si orang yang pinter. 7 kali 3 itu 21. Si bebal bilang nggak bisa. 20, berapa tadi saya ngomongnya? 27. Akhirnya terjadi itu perdebatan. Bayangkan tuh, debat sana debat sini, masing-masing nggak mau ngalah, ya. Yang merasa benar kan, memang 7 kali 3 21, pastilah punya prinsip mempertahankan dia punya pendapat dong. Emang 21.
Tapi yang bebal ini juga dia mempertahankan dia punya pendapat. Taunya 7 kali 3, 27. Ngotot. Hampir mau berantem lah ya istilahnya. Akhirnya mereka berkata begini. Si orang pinter itu berkata begini. Oke, kita tanya yuk ke guru yang terkenal dengan arif dan bijaksana. Kita tanya, 7 kali 3 berapa? Oke. Terus si bebalnya taruhan lagi. Tapi kalau 7 kali 3 itu 27, itu jawaban saya benar. Lu mau kasih gua apa? Saya akan kasih ayam saya, dia bilang gitu, ayam. Oh, oke, ayam. Si bebal karena merasa dirinya benar nih. Kalau guru berkata 7 kali 3 itu 27 dan salah gitu ya, jawabanmu benar, saya akan mempersembahkan kepala saya. Sudah bayangkan tuh, udah salah ngotot lagi ya. Waduh, oke. Si yang orang pintar itu juga udah yakin kan. Ayo kita datang menghadap ke guru yang bijaksana. Diceritakanlah ya kasusnya. Guru, sesungguhnya 7 kali 3 itu berapa? Diceritakan tuh ya. Kalau benar, saya benar 21, yang si bebal akan dipenggal kepalanya. Tetapi kalau yang benar itu 27, jawaban si bebal akan kalau jawabannya 21 ya, si bebal itu akan memberi bagaimana ya sebenarnya? Kalau 7 kali 3 27 itu benar, orang bijak, orang pintar ini akan mempersembahkan ayam. Tapi kalau jawabannya ternyata adalah 21, si orang bebal itu akan bersedia kepalanya dipenggal. Akhirnya gurunya jawab apa? Oh gitu ya kasusnya. Ayo guru, tolong dikasih jawaban supaya kita tidak bertengkar nih sampai bertaruhan seperti ini. Ayo, berapa guru? Akhirnya guru itu merenung. 7 kali 3. Sudah tahu dijawab apa? Karena dia pintar, bijak. Jawab berapa coba? 27, benar. Guru yang bijak itu berkata, 7 kali 3 ya 27. Waduh, yang seorang pintar itu kok jadi begitu? Akhirnya terpaksalah dia kehilangan ayam kan. Kasih si orang bebal ini. Si orang bebal ini bersiul-siul merasa dirinya benar kan? 7 kali 3, 27. Udah gitu dapat ayam, bersiul-siul. Keluar dari rumah si guru yang bijaksana. Si pintar protes. Guru bagaimana kok jadi ikut-ikutan bodoh? Jujur guru, itu sebenarnya 7 kali 3 berapa? Kan 21. Kok guru bilang 27? Sehingga saya kehilangan ayam. Saudara tahu gurunya berkata apa? Kamu jadi bodoh karena kamu mau melayani orang yang bodoh, yang nggak ngerti, nggak tahu. 7 kali 3 itu 21. Ngapain kamu berurusan dengan orang itu? Kalau saya jawab 21, 1 nyawa hilang dan kamu masuk penjara. Lebih baik kamu kehilangan ayam. Saudara nangkep ini nggak? Ya, ada orang yang seperti itu ya. Nah, makanya celakalah orang yang merasa dirinya benar. Saya mau katakan lagi, mujizat bisa terjadi kepada orang yang berdosa, tetapi tidak pada orang yang tinggi hati. Saudara pernah dengar cerita ya? Saya sering sampaikan di sini. Saudara bisa bayangkan ketemu dengan seseorang yang merasa dirinya benar, atau disebutnya si urat, ngotot. Saudara capek loh, ya. Mendingan saudara hindari orang seperti itu. Nggak usah berdebat. Ngapain berdebat sama orang yang bebal? Tangkap ini ya. Kalau berdebat sama orang bebal, kamu harus seperti orang bebal lah, supaya dia jangan merasa dirinya bijak. Seperti guru tadi. Jawabnya ya, ikutin aja apa mau lu. Ini cerita ya, saya pernah sampaikan di sini. Saudara bisa bayangkan ada 3 orang model. Yang satu ditanya, 2 tambah 2 berapa? Dijawab nih sama dia langsung, 5 om. Salah nggak? Salah. Salah. Oh masa sih om? Berapa ya? 4. Oh 4 ya om. Saya baru tahu lu. 2 tambah 2, 4. Terima kasih ya om. Bagus kan? Ini artinya, satu pertanyaan dijawab dengan sama. 5 semua. Saya tanya lagi sama seseorang. Misalnya saya tanya Pak Thomas. Pak Thomas, 2 tambah 2 berapa? Itu aja lu nanya gua. Kecil. Iya, orang nanya, jawab kek.
Yang beginian anak kecil juga bisa jawab. Iya, saya tahu Pak Thomas, tolong dong dijawab 2 tambah 2 berapa? Dijawab nih, 5. Jawaban 5. Ini yang parah yang ketiga nih. Aprianto nih. Aprianto, 2 tambah 2 berapa? Dia langsung jawab 5. 5. Salah. Gue mau jawab 5, lu mau apa? Saudara capek nggak ketemu sama orang kayak gini? 4. Nggak bisa. Ini gambaran siapa? Yang tadi di awal cerita tuh. 7 kali 3 jawabnya 27. Sampai kepalanya dia mau persembahkan. Saudara nangkep ini? Capek nggak sama orang seperti itu? Kita mau bahas orang model ketiga. Ya, orang yang merasa dirinya benar. Udah jelas dia salah. Oke?